Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students. This is Miss Wiwi, and how are you? I'm very fine, and I hope you are all fine too. Well, today I would like to explain you about compound and complex sentence, as I've already given you some material in last meeting. However, I think some of you still have some difficulties in understanding the compound and complex sentence. So I made this video to explain you about this compound and complex sentence. Well, actually this is quite simple, as you have ever studied in bahasa Indonesia tentang kalimat apa ya namanya kalau di bahasa Indonesia, kalimat majemuk apa ya di bahasa Indonesia namanya. Nah, pokoknya misalkan menjelaskan tentang itu, Miss yakin kalian akan sangat mudah paham karena sebenarnya ini sangat mudah. Well, now please look at the slide. First, I'd like to explain you about the simple sentence first. Jadi simple sentence itu kayak kalimat simple seperti biasanya yang ada subjek predikatnya udah, jadi tanpa ada konjungsi atau kata penghubung apapun. Misalkan kalimat simple sentence itu ada bentuk pertanyaan, ada bentuk perintah, ada bentuk seperti biasa. Misalkan ya statement seperti biasa, I like ice cream, I subject, like verb, terus ice cream object, udah kayak gitu doang, nggak ada and, nggak ada or, nggak ada meanwhile, nggak ada so atau nggak ada because. Jadi sudah simple sentence seperti itu doang. Terus the second example is simple sentence tapi bentuk pertanyaan seperti do you like candy, who likes candy. And then the third one is imperative. Imperatif itu maksudnya kalimat perintah. Misalkan ya, come here, sini dong, don't sit there please. Or exclamation. Exclamation itu meskipun ada tanda penting di situ ya, kita lihat di sini, bukan berarti ini kalimat perintah, tapi kayak kalau di bahasa Indonesia seperti hari ini cerah banget ya, nah, kayak gitu. Itu kan bukan kalimat pertanyaan, bukan kalimat perintah juga, namanya exclamation. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris begini, how wonderful day it is, how wonderful your dress it is, seperti itu. Oke, mudeng ya simple sentence. Now I'd like to move on to compound sentence. Jadi ini dia, kalau dalam bahasa Indonesia compound sentence itu berarti kalimat majemuk, yaitu kalimat yang mengandung sekurang-kurangnya dua independent clause dan digabungkan oleh coordinating conjunction atau correlative conjunction gitu. Jadi compound sentence itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalau ada terdiri dari dua independent clause. Jadi kalimat yang terdiri dari dua klausa yang independen. Dua klausa yang independen itu maksudnya gimana? Kalau dua klausa itu kita putus, itu masih bisa menjadi kalimat yang berdiri sendiri. Misalkan ya, kita lihat contoh nomor 1. Some of the campers went into the woods to find dry tree branches for cooking, and the others built the tents. Oke, kita lihat di sini. Ada and di sini. Kalau kita hilangkan and dan ini kita jadikan dua kalimat sendiri ya. Misalkan some of the campers went into the woods. Sudah kan jadi kalimat. Terus kita lihat yang setelah and. The others built the tents. The others subject, built membangun, tents tenda, objek ya maksudnya ya. Jadi semuanya bisa untuk menjadi kalimat masing-masing yang berdiri sendiri. Makanya ini disebut compound sentence atau kalimat majemuk. Nah, sekarang apa aja sih conjunction yang bisa untuk compound sentences? Kita bisa lihat di sini ada and, ada but, ada nor, ada or. Biasanya seperti itu. Nah, ini agak beda kalau sama complex sentence. Kita lihat. Kalau kalimat kompleks itu jadi kalimat yang terdiri dari minimal dua klausa ya, dan klausa yang pertama itu independen, bisa berdiri sendiri. Tetapi ada satu lagi yang namanya
dependent clause. Dependent itu tidak bisa berdiri sendiri atau kita sebut anak kalimat. Nah, kalau di compound tadi semuanya induk kalimat tuh, dua-duanya bisa berdiri sendiri. Tapi kalau di complex sentence itu tidak bisa berdiri sendiri. Sorry. Oke, contohnya bagaimana? Jadi kalau di complex sentence ini nanti kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri biasanya kita harus memakai conjunction seperti apa saja. Jadi namanya kita sebutnya subordinating conjunction. For example, although, because, dan lain-lain. Misalkan ya, kita lihat contoh nomor 1. Because I didn't go to school last week, I didn't know there would be an exam today. I didn't know that there would be an exam today. Kita ulangi lagi. Because I didn't go to school last week, I didn't know that there would be an exam today. Kenapa ini kok kalimat kompleks, bukan kalimat compound lagi? Kalau kita gunakan because, kemudian kita bagi dua, I didn't go to school last week. Terus yang kedua, I didn't know that there would be an exam today. Ini kan kalimat utamanya, main clause-nya. Nah, ini dependent clause-nya. Dependent clause ini tidak akan ada kalau tidak ada kalimat utama ini, I didn't go to school last week. Sudah, dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau yang kedua, I didn't know that there would be an exam today, itu kan masih ada hubungannya dengan yang nomor 1. Kita nggak bakal tahu ada klausa ini. Dia nggak bisa aja ya, aku yang ada di kalimat ini nggak akan tahu kalau ada ujian hari ini, dan itu ada hubungannya karena nggak berangkat kemarin kan. Makanya ini disebut kalimat dependent, kalimat yang nggak bisa berdiri sendiri gitu. Dan kita pakai kata penghubungnya because. Apakah harus because di depan atau di belakang? Apakah yang main clause harus di depan dan dependent clause-nya di belakang? Tidak harus seperti itu. Misalkan kita ubah pun, I didn't know that there will be an exam today because I didn't go to school last week. Itu juga termasuk ini complex sentence meskipun kita ubah. Jadi yang ada karena apanya itu kan yang jadi independent clause-nya gitu. Terus kita lihat yang nomor 2, I was studying English when my friend came. I was studying English. Aku sedang belajar bahasa Inggris ketika temanku datang. Ketika temanku datang itu berarti dia kalimat apa? Anak kalimatnya. Induk kalimatnya apa? Aku sedang belajar bahasa Inggris. Itu kan sudah kalimat. Tapi kalau ketika temanku datang, apakah itu bisa dijadikan kalimat sendiri? Nggak bisa. Ketika temanku datang, dia harus ikut. Aku sedang belajar bahasa Inggris ketika temanku datang. Aku belajar bahasa Inggris, temanku datang. Terus kita hubungin itu berdua, dikasih when. Kita sedang belajar bahasa Inggris. Aku sedang belajar bahasa Inggris ketika temanku datang. Gitu. Nah, ada juga yang namanya compound complex sentence. Jadi ini gabungan dari compound dan complex sentence. Jadi ada 2 buah kalimat yang mengandung sekurang-kurangnya ada 2 independent clause dan ada 1 dependent clause minimal ya. Oke, contohnya gini, those are my principles. Principles itu kepala sekolah ya. Those are my principles and if you don't like them, maksudnya di sini prinsip. Those are my principles and if you don't like them, I have the others. Those are my principles itu independent clause. And if you don't like them, I have the others. And if you don't like them, itu juga independent clause. Tapi I have the others. Nah, itu. If you don't like them, I have the others. Itu termasuk complex sentence. Kenapa? Ada kata penghubung if di sini. Terus complex sentence-nya mana? Ini dan ini semua karena ada penghubungnya and. Begitu. Nah, ini conjunction-nya nih. Jadi ada 7 coordinating conjunction, yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Atau kita bisa singkat fanboys. Nah, itu adalah conjunction untuk compound sentence atau kalimat majemuk. Sedangkan subordinating conjunction yang untuk kalimat kompleks itu ada
macam-macam nih. Waktu tuh bisa after, the first time, before, terus yang menunjukkan sebab akibat bisa because, also, terus yang obrolan bisa although, even though. Jadi itu semua tuh berhubungan. Seperti itu. That's all my explanation for today. If you have some questions, just please feel free to ask me. You may text me via WhatsApp or yes, post your comment in our Google Classroom. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.